Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau kasih tips cara mencatat pengeluaran rutin setiap harinya dan evaluasi budgeting bulan Juni. Gak kerasa ya teman-teman, udah di akhir bulan aja. Jujur aja aku itu nunggu-nunggu banget akhir bulan ini karena aku gak sabar mau evaluasi budgeting bulan ini. Karena aku penasaran banget di bulan ini ada sisa budget atau enggak. Bulan ini pertama kalinya aku budgeting ya teman-teman. Padahal aku tuh baru pertama kali budgeting, tapi aku udah ngerasain manfaatnya tuh ternyata banyak banget. Untuk manfaatnya apa aja nanti aku akan buatkan di video selanjutnya ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut bahas tips mencatat pengeluaran rutin setiap harinya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini aku buat tempat khusus catatan pengeluaran ya. Di situ aku juga sediakan kertas kecil yang isinya itu adalah tanggal dan keperluan. Setiap harinya teman-teman hanya perlu meluangkan waktu 5 menit untuk mencatat pengeluaran di hari tersebut. Kalau aku biasanya meluangkan waktu di malam hari ya teman-teman. Aku juga siapkan buku rekap khusus untuk mencatat pengeluaran setiap bulannya. Ini dia isi di dalam buku rekap tersebut. Di sini aku kelompokkan berdasarkan pos pengeluaran. Aku tulis tanggal dan pengeluaran di hari tersebut. Nah, ini dia semua bon aku di bulan Juni. Jadi kalau misalnya pas belanja udah dapat stroke, aku nggak bakal tulis manual lagi ya teman-teman. Jadi aku tinggal masukkan aja totalnya berapa. Nah, kalau ada tanda ini artinya aku udah masukkan atau mencatat di buku rekap pengeluaran. Jadi aku itu cicil rekapnya supaya nanti di akhir bulan itu nggak banyak. Kalau ini adalah bon sisanya yang belum aku catat ke buku rekap pengeluaran. Mungkin metode ini bagi sebagian orang terkesan ribet, tapi lama-lama pasti akan terbiasa dan kelihatannya mudah. Sebelumnya aku tuh udah pakai metode catat di HP. Tapi itu nggak berjalan dengan lancar di aku. Mungkin karena terasa mudah pakai HP, jadi aku cenderung menyepelekan gitu loh. Menurut aku, metode apa aja bisa kalian coba-coba ya. Karena setiap metode itu bisa cocok di aku, bisa cocok di kamu, atau bisa juga nggak cocoknya. Jadi tugas kita itu emang mencari ya teman-teman mana metode yang cocok dengan kita. Kalau aku sejauh ini cocok dengan metode ini karena ada effort yang aku keluarkan untuk mencatat setiap harinya. Tapi balik lagi ya teman-teman, semua itu butuh niat dan konsisten. Kalau teman-teman malas nyatet, kalian bisa inget-inget lagi tujuan kalian itu apa. Contohnya, tujuan aku supaya target menabung aku itu bisa cepat tercapai dan punya catatan yang rapi soal keuangan keluarga. Nah, ini dia cara aku merekap semua catatan pengeluaran di bulan tersebut. Biasanya aku selalu urutkan dulu tanggalnya ya teman-teman, dari tanggal 1 sampai 31. Setelah itu aku staples jadiin 1. Nah, baru deh aku catat semua. Dengan mencatat secara detail kayak gini memudahkan aku untuk mengetahui mana pengeluaran yang lebih besar. Jujur, aku senang banget ya teman-teman mencatat pengeluaran kayak gini. Semoga tips dan metode ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi, setelah aku rekap semua, biasanya aku akan totalin per posnya. Setelah itu, aku akan cek uang yang tersisa apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini dia hasil rekapan aku di bulan Juni. Kalau udah tercatat semua, rasanya lega banget karena udah selesai. Nah, kalau teman-teman sendiri mencatatnya pakai metode apa? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video aku, salam kenal ya. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang merantau ikut suami di Papua. Di channel YouTube aku akan share seputar budgeting, daily vlog, dan lainnya. Kalau kamu berkenan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Insya Allah aku akan selalu buat video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini aku juga mau cerita alasan aku kenapa akhirnya memulai budgeting seperti ini.
Jadi karena di bulan Mei itu aku bener-bener minus dan terpaksa ambil atau pakai uang tabungan aku. Setelah aku pikir-pikir, penyebabnya adalah karena aku malas mencatat pengeluaran. Dan aku selalu ngerasa bahwa uang di rekening itu masih ada, jadi aku pakai aja terus. Pada saat itu aku mikirnya masih ada uang di rekening, jadi nggak apa-apa lah jajan. Biarpun jajan sedikit-sedikit, tapi lama-kelamaan pasti akan besar juga nominalnya. Nah, 1 bulan ini aku baru sadar kalau ternyata fungsi mencatat dan memberikan budget itu supaya kita bisa menahan diri dengan keinginan-keinginan kita. Aku jadi belajar banyak banget tentang budgeting ini. Nah, ini dia total pengeluaran aku setiap posnya. Nanti aku akan pindahkan ke catatan budgeting. Yuk sekarang kita mulai evaluasi budgeting bulan Juni tahun 2024. Jujur aku penasaran banget berapa sisa budget di bulan ini. Sebenarnya aku nggak ekspektasi tinggi, rasanya nggak minus aja tuh udah bersyukur banget. Jadi kan lebih baik ya daripada bulan sebelumnya. Yang pertama, untuk listrik aktualnya itu 300.000, untuk air galon 73.000, internet atau kuota 450.000. Lanjut untuk BBM aku budgetin 150.000 tapi aktualnya 50.000. Sebenarnya BBM ini kalau kita kalkulasi biasanya pengeluarannya 100.000. Jadi setiap minggunya beli 25.000. Tapi karena kemarin tuh temen paksu pinjem motor dan diisiin bensin, jadi kita nggak isi bensin deh. Untuk belanja bulanan aktualnya 538.000. Untuk belanja mingguan aktualnya 343.000 dan kesehatan 60.000. Lanjut kita akan hitung selisihnya berapa. Semoga banyak ya teman-teman sisanya supaya aku bisa masukin ke tabungan. Untuk listrik sisanya 0, air galon sisanya 27.000, internet tidak tersisa, untuk bensin sisanya 100.000. Untuk belanja bulanan sisanya 12.000. Untuk belanja mingguan tersisa 57.000. Dan untuk kesehatan sisanya 40.000. Yuk kita totalin teman-teman. Pertama kita totalin untuk aktualnya ya. Nah ini dia untuk aktual totalnya 1.814.000. Lanjut kita total berapa sisa budgetnya. Nah ini dia sisa budget bulan Juni yaitu 236.000. Tapi itu baru kategori living ya teman-teman, belum sama kategori fun. Untuk kategori fun aktualnya adalah 250.000 dan sisanya 50.000. Jadi total keseluruhan sisa budget bulan Juni yaitu 236.000 ditambah 50.000. Totalnya 286.000. Nah, di sini aku juga tulis evaluasinya ya teman-teman supaya nanti ingat dan tercatat dengan rapi. Di bagian evaluasi, aku tulis sisa budget bulan Juni berapa. Dan di sini aku tulis juga untuk budget BBM di bulan Juli akan dikurangi 50.000. Jadi budgetnya hanya 100.000. Dan uangnya nanti akan aku pindahkan secara langsung ke tabungan ya. Jadi tabungan aku itu ada sinking fund dan saving challenge. Di video selanjutnya aku akan share juga sinking fund aku dan saving challenge.
Tujuan aku share budgeting dan sinking fund bukan untuk pamer ya teman-teman, tapi aku pengen memotivasi teman-teman semua untuk mulai mengatur pengeluaran keluarga. Menurut aku pribadi, gaji ini adalah suatu rezeki yang Allah berikan ke kita, dan itu adalah amanah yang besar ya teman-teman untuk bisa kita kelola dengan baik. Dan aku percaya kalau kita bisa kelola dengan baik rezeki yang Allah berikan, Allah pasti akan mempercayai rezeki yang lebih banyak lagi. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas rezeki yang kita terima. Karena kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi buat teman-teman yang belum mulai budgeting, yuk mulai aja dulu. Kita bareng-bareng sama-sama belajar di sini. Untuk memulai budgeting, kalian gak perlu punya dompet yang bagus dulu. Yang paling penting adalah niat ya teman-teman. Kalian bisa pakai barang yang ada di rumah. Untuk memisahkan uangnya di beberapa pos, kalian bisa gunakan amplop. Jadi nggak ada alasan untuk nunda dan nggak mulai-mulai. Kalian bisa subscribe channel aku dan tontonin video aku supaya kita bisa saling menyemangati. Nah ini dia uang sisa budgetingnya ya teman-teman, lagi aku keluarin dari dompet pintar. Aku seneng banget kalau ngelompokin uang kayak gini, misalnya 20.000 sama 20.000, 10.000 sama 10.000, dan lainnya. Nah, biasanya aku susun juga urutin semuanya itu garudanya harus tertata dengan rapi. Nggak tahu ya kenapa, karena mungkin aku ini orangnya visual banget, jadi aku seneng aja gitu. Nah, ini uangnya nanti akan kita hitung apakah sesuai dengan catatannya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya aku tuh bisa nabung di bulan ini. Aku juga makasih banyak buat suamiku yang selalu support aku dan mempercayakan uangnya ini aku kelola. Jadi di rumah ini aku ini adalah manajer keuangan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman siapa yang mengelola? Menurutku setiap keluarga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Aku juga beberapa kali dengar ada juga kok keluarga yang mengelola keuangannya itu adalah laki-lakinya. Menurut aku itu nggak masalah banget selagi itu dibicarakan dan disepakati bersama. Nah ini alhamdulillah uangnya setelah dihitung pas ya teman-teman. Senang banget rasanya ya Allah bisa megang uang sisa budgeting bulanan. Nah gimana nih budgeting teman-teman di bulan Juni? Apakah ada sisa atau malah gak ada sisa? Kalau memang gak ada sisa gak apa-apa, semoga di bulan depan ada sisanya ya supaya bisa nabung. Untuk uang sisa budgeting ini mau aku simpen dulu dan nanti akan aku masukkan ke sinking fund dan saving challenge. Buat teman-teman tungguin ya video aku selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat kalian yang baru mulai budgeting, semangat ya! Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!